Ini kirbatlah dibawa kepada Bapa di surga. Al-Quran nggak ada kata Bapa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Lagi-lagi Ustadz Kainama membohongi seorang calon mualaf. Di video kemarin teman-teman saya sudah mengupload satu video di mana dia menuntun seorang perempuan yang bernama Listen untuk menerima atau pindah ya keyakinan dengan berbagai macam argumentasi Alkitab yang dia sampaikan. Kali ini hal yang sama tapi orang yang berbeda. Ini bernama Maria kalau tidak salah ya. Apa yang disampaikan oleh Kainama terhadap calon mualaf yang satu ini? Mari kita lihat bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh Kainama kepada calon mualaf yang satu ini. Kita lihat video yang pertama. Itu menurut pikiran. Jangan bawa penciptamu ke dalam pikiran. Dia mengatakan jangan bawa penciptamu pada pikiranmu. Kalau Maria ini, tapi bukan kalau sih, dia pasti Kristen. Lalu mau dimualafkan oleh Kainama. Dia mengatakan jangan bawa penciptamu pada pikiranmu. Perhatikan kata-katanya ya. Artinya ini menunjuk kepada Yesus Kristus adalah pencipta. Dilarang oleh Kainama jangan dibawa di dalam pikirannya. Nah kalau Yesus Kristus ini yang dimaksudkan itu adalah pencipta. Artinya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kalau kita bicara tentang pencipta, pencipta itu bukan sosok manusia atau nabi biasa atau ya manusia bumi kayak kita. Pencipta ya pasti cuma satu, Tuhan. Nah artinya kan secara tidak langsung Kainama mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya yang disayangkan adalah dia mengajak calon mualaf ini untuk meninggalkan sang pencipta. Orang berbondong-bondong ingin masuk ke dalam sang pencipta. Dia disuruh keluar. Jangan bawa sang penciptamu di dalam pikiranmu. Jadi sebuah, kalau saya menggunakan istilah permutadan, memurtadkan orang dari jalan yang benar kepada jalan yang salah. Kita lanjutkan videonya. Hari ini dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Yang lalu telah berlalu dan yang baru telah datang. Kainama mengatakan hari ini dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Yang lalu telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi bagi teman-teman Kristiani pasti agak mengenal kata-kata ini. Kemarin di video yang satu juga saya memberitahukan kepada teman-teman dia menggunakan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Kali ini sama. Kalau kita tahu kata-kata ini, kita pasti akan tertuju kepada 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia mengutip ayat Alkitab, lalu dia katakan kepada calon mualaf, kamu akan diberkati Tuhan. Karena yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Padahal kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Dalam konteks firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kalau hidup kita di dalam Kristus. Karena ayat pertama dikatakan, kata-kata pertama dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru.
Kainama membimbing orang ini justru keluar dari Kristus, tetapi menjanjikan sesuatu yang baru sudah datang. Sementara dalam konsep keimanan Kainama yang sekarang, tidak ada istilah yang baru sudah datang, yang lama berlalu. Ini konsep Alkitab. Tapi harus hidup di dalam Kristus. Ini terbalik, dia ajak keluar dari Kristus, tidak hidup di dalam Kristus, tapi menerima kehidupan yang baru. Bagaimana caranya? Sementara kehidupan yang baru hanya kalau kita tinggal di dalam Kristus. Sehingga yang lama berlalu, yang baru datang. Baru itu siapa? Ya Yesus Kristus, kita hidup di dalamnya. Itu dia teman-teman. Kita lanjutkan lagi video dari Ustadz lulusan Haifa berikut ini. Nona Maria adalah seorang pemegang kunci kerajaan surga. Nah, ini dia teman-teman. Nona Maria adalah seorang pemegang kunci kerajaan surga. Luar biasa Kainama ini. Lagi-lagi, pertama saya mau jelaskan begini. Ini adalah kutipan firman Tuhan. Ya, di mana? Matius 16 ayat 19. Dikatakan begini. Jadi ini kan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Saya tidak menampilkan semua ayat firman Tuhan. Saya hanya akan langsung menampilkan kata-kata Kainama. Percakapan begini. Yesus tanya kepada murid-muridnya. Menurut kalian, saya ini siapa? Murid-murid yang lain menjawab. Ada yang bilang, jadi murid-murid ini dengar dari orang-orang, dari masyarakat, menanggapi siapa Yesus. Lalu mereka beritahukan kepada guru mereka Yesus. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Musa, ada yang bilang salah satu dari nabi-nabi zaman dulu yang bangkit kembali. Berbagai macam perspektif masyarakat terhadap Yesus. Yesus nggak puas dengan jawaban itu. Lalu dia tanya kembali kepada murid-muridnya, kalau menurut kalian, saya ini siapa? Lalu dengan lantang, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Yesus mengatakan, bukan kamu yang bilang Petrus, tetapi Allah yang mengucapkannya itu di dalam kamu. Maka muncullah ayat ini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 9. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Persoalannya adalah Kainama mempercayakan Maria untuk memegang kunci kerajaan surga. Saya pikir Kainama ini mau menggantikan posisi Tuhan untuk mempercayakan Maria, sang calon mualaf ini, untuk memegang kunci kerajaan surga. Ini yang saya bilang, betapa luar biasanya tipu menipu daripada Kainama ini. Orang pasti percaya, oh iya ya, waduh, luar biasa diberikan kunci kerajaan surga, dipercayakan memegang kunci kerajaan surga. Sekali lagi, coba teman-teman dengarkan pernyataan dari Kainama ini. Nona Maria adalah seorang pemegang kunci kerajaan surga. Yang kasih ke Maria ini siapa? Kainama. Kalau misalkan pemegang kunci kerajaan surga di dalam versi Alkitab adalah Petrus, lalu pemegang kunci kerajaan surga di dalam versi Kainama adalah Maria, pertanyaannya cuma satu. Kainama sedang menawarkan surga apa kepada Maria ini? Karena nggak mungkin dua yang pegang kunci kerajaan surga. Di Alkitab dicatat Simon Petrus. Di sini Kainama mengatakan Maria yang pegang. Aduh. Kita lihat terus videonya. Karena hanya di dalam Islam, Yesus jadi utusan Allah. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami, betul-betul memahami pernyataan Kainama. Karena hanya di dalam Islam, Yesus itu adalah utusan dan nabi.
hanya di dalam Islam. Garis besarin ini ya. Garis bawahi dan bikin garis besar. Hanya di dalam Islam Yesus adalah utusan dan nabi. Betul. Karena konsep keyakinan Kristen, Yesus adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa mendasarkan keimanan kita berdasarkan konsep-konsep Islam. Tidak bisa. Yesus nabi, Yesus manusia, Yesus utusan. Kainama yang memberikan konfirmasi hanya di dalam Islam. Ya, silakan. Mereka mau mengatakan Yesus manusia, mau mengatakan Yesus nabi, mengatakan Yesus utusan, mengatakan Yesus bukan Tuhan. Silakan, karena itu konsep Islam. Dalam kekristenan, Alkitab mencatat Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Itu keimanan kita. Jangan keluar dari konsep ini. Sangat disayangkan. Terakhir kita lihat apa yang dikatakan oleh Kainama berikut ini. Ketika kau nangis, setiap air mata diperhitungkan malaikat Allah, non. Bukan berarti Usaki bilang, kau boleh nangis. Nangislah kau. Karena apa? Ketika kau nangis, maka setiap tetes air mata akan diperhitungkan malaikat Allah, dibawa kepada Bapa di surga. Pertama, dia katakan, kalau engkau menangis, air matamu akan ditampung di kirbat. Itu bahasa Alkitab ya. Bahasa Alkitab. Oleh malaikat. Hanya perbedaan itu aja. Kalau kita ditampung di kirbatnya Tuhan, langsung oleh Tuhan. Kalau Kainama menggunakan perantara malaikat. Lalu kedua dia katakan, malaikat akan membawa air mata kita itu kepada Bapa di sorga. Perhatikan ya. Kepada Bapa di sorga. Banyak blunder ini orang ini. Banyak blunder. Jadi sebenarnya dia sedang menginjili orang menggunakan Alkitab, tapi mengeluarkan mereka dari keimanan yang diajarkan Alkitab. Islam tidak mengenal istilah Bapa di surga. Nggak ada. Yang mereka tahu cuman Allah. Nggak ada Bapa. Bapa di surga itu ya di dalam Alkitab. Siapa Bapa di surga? Yesus juga itu Bapa di surga. Jadi dia mengatakan malaikat akan membawa air mata kepada Bapa di surga. Ya kepada Yesus, kepada Tuhan. Tuhannya kita orang Kristen yang imani. Hanya disayangkan orang-orang semacam Maria ini kan kurang referensi. Iya kan? Kurang banyak pengetahuan. Makanya saya setuju dengan teman-teman yang memberikan komentar. Di video saya kemarin dikatakan kayaknya ini settingan. Bukan benar-benar orang Kristen lalu mualaf. Atau kalau memang betul dia seorang Kristen, ya memang tidak banyak tahu tentang Alkitab. Makanya saya juga menyarankan kepada kita belajar banyak baca Alkitab. Supaya ketika ada orang yang berargumentasi dengan kita, yang kata-katanya mirip dengan Alkitab, kita langsung tahu, ini mah bahasa Alkitab ini. Ya kan? Ini kirbat lah dibawa kepada Bapa di surga. Al-Quran nggak ada kata Bapa, nggak ada. Islam tidak punya konsep Bapa di surga. Allah saja. Kita justru yang punya konsep tentang kebapaan di surga. Gitu. Alkitab mencatat tentang Bapa di surga, Bapa di surga, Bapa di surga. Cerdaslah teman-teman, banyak memahamilah firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang seperti Maria ini dan kemarin Listen. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Saya mendoakan teman-teman semua supaya semakin cerdas, semakin banyak memahami firman Tuhan Alkitab, semakin diberkati Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan notifikasi video dari saya untuk video-video selanjutnya. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.